Hai, Haba. Selamat datang kembali di channel Ihsan Maulana. Pada hari ini kita ada di fragmen Bincang Bola. Di hadapan kita telah hadir salah seorang bintang tamu, pemain dari ujung barat Indonesia, istimewanya di Aceh. Dia adalah Aulia Hidayat. Pernah bermain untuk Borneo FC di Liga 1, mulai dari Akademi Malang, kemudian bermain di Bandar Lampung, hingga sekarang bermain untuk Semen Padang. Kita ucapkan selamat datang Aulia di channel ini. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Jadi bagaimana sih awal mula ketertarikan Aulia terhadap dunia si kulit bunda? Yang pertama, ya waktu kecil memang suka bermain bola, Bang. Cuman masih di kampung main bola biasa-biasa aja. Habis itu saya mulai nampak untuk bermain bola lebih maju ke depan pas di MCN kan ada turnamen LPI pelajar sekota Banda Aceh. Jadi kami main mewakili MCN 2 Banda Aceh Lumbata. Di situ kami juara dan Aulia dapat top skor juga di situ. Alhamdulillah ada top skor. Di situ mulai terus berlatih lah. Di situ udah itu tamat SMP masuk ke PPLP. Dari situlah Aulia mulai berlatih lebih giat, lebih kerja keras. Alhamdulillah dari masuk pertama itu dari kelas 1 itu udah mulai ikut turnamen. Pertama langsung ikut Prapon remaja di Aceh sekali. Habis itu menang langsung ke Lampung. Sempat di sana masih pra juga kan, cuman kurang beruntung. Dari situ habis itu sempat ke Jurnas ke kelas 1 juga masih di Bangka Belitung juara itu. Dan Jurnas sekaligus sama Divayo sebenarnya yang kiper muda Persiraja sekarang yang langsung kan? Oh bukan Bang. Masih sama Putra kelas 3, Aulia masih kelas 1 ya. Habis pulang dari Bangka Belitung itu nggak ada kejuaraan balik waktu kelas 3 main di Ambon waktu Aulia udah kelas 3 itu kan. Alhamdulillah kami juara lagi di Ambon. Pulang dari Ambon main lagi Popwil di Riau bawa nama Aceh juga. Habis pulang dari Popwil ada main Suratin di Aceh, di Banda Aceh Aceh. Di situ kami bawa nama PSAP Sigli. Alhamdulillah juara kami dan Aulia juga dapat top skor di situ. Dari situ mulai lebih kerja keras. Alhamdulillah sampai sekarang kan dapat tempat lah. Nah, teman-teman, itu sekilas profil awal daripada awal mula karir dari seorang Aulia Hidayat. Nah, kita ini agak melompat sedikit ke depan. Nanti kita akan coba flashback sedikit ke belakang lagi. Bagaimana proses awal mula Aulia kan klub pertama di akademi boleh dibilang Borneo U19. Itu gimana bisa bergabung ke sana prosesnya? Pertama Aulia itu masih di timnas U19, belum punya tim itu, baru-baru tamat PPLP di timnas. Jadi pas mau AFF 2017 ya, AFF di mana Myanmar atau Vietnam, ada pencoretan 2 pemain lagi. Dari yang dibawa cuma 20 orang. Yang dari 2 orang itu Aulia salah satunya sama 1 anak Papua. Dari situ Aulia dicoret
habis itu ada kabar-kabar sama kawan-kawan yang Rizal itu mulai bilang, sama Fadil juga udah nggak ada di sini, mulai bilang, kata dia kesini aja, di sana lagi butuh pemain depan juga. Oh, ya udah coba tanya dulu gimana, dia bilang. Oh, pelatih juga oke, ya udah Aulia ikut ke sana ke U19 Borneo. Nah, setelah di akademi kan Aulia setahun kemudian ya, Iya, nggak betul apa langsung di promo ya, Di promo ke senior. Nah, saat itu pelatihnya siapa? waktu ke senior itu Coach Iwan. Coach Iwan Setiawan. Setiawan. Gimana pertama main di Liga 1 ketika itu, walaupun belum ada kesempatan yang banyak, itu sebagai pemain muda itu gimana ketika itu? Yang jelas bangga banget, senang hasil kerja keras dari awal bisa tercapai main di Liga 1 Indonesia. Ya walaupun mungkin kesempatan belum ada, yang jelas termotivasi untuk lebih maju ke depan, lebih baik, lebih sukses ke depan. Siapa sih sosok yang kemudian menginspirasi Aulia untuk bermain bola dan serius di sepak bola? Siapa sosok? Entah itu mungkin pernah lihat pemain ini gitu, saya pengen jadi itu, atau dari lingkungan keluarga, itu siapa? Mungkin kalau dunia Nah, ya mungkin saya suka lihat Ronaldo. Ya, ini Ronaldo yang mana? CR atau Ronaldo botak? CR lah. CR. Oh iya. Nah, jadi termotivasi dari CR awalnya. ya bisa lihat kerja keras dia, bisa jadi sukses dari nol juga dia kan. Dari situ apa sih tantangan paling berat selama mencoba meniti karir di persepak bolaan Indonesia sejauh ini? mungkin tantangan terberat ya diri sendiri juga ya. Diri sendiri. Bagaimana kita mau atau tidak untuk sukses ke depan. Kalau kita mau ya kita harus kerja keras, harus berlatih lebih giat, lebih dari orang lain lah intinya. Kalau pengen jadi lebih baik. Nah, satu sisi kan jawaban demikian itu soal motivasi segala macam, sekalipun juga normatif demikian. Nah, kalau aspek-aspek yang spesifik tantangan yang Aulia hadapi, entah mungkin sebagai anak daerah segala macam itu, apakah persaingan di luar ataupun soal akses untuk masuk ke atau apa yang spesifiknya, Pak, tantangannya? Kalau tantangannya mungkin sama-sama lebih merata lah kalau kita bilang. Cuman kalau keluar mungkin kalau kita keluar daerah kita harus punya mental yang bagus, yang kuat. Ya di sana juga pengaruh mental lah. Berarti setelah di Borneo kemarin itu langsung ke Badak Lampung. Iya, tahun keduanya langsung ke Badak Lampung. Nah, bagaimana proses kemudian bergabung ke Badak Lampung? Di saat itu ada berapa klub saja yang coba mendekati Aulia? Mungkin ada beberapa yang agen tanya-tanya. Cuman waktu itu Gus Jaino Matos yang pernah di Borneo juga dulu, dia langsung WA saya, dia bilang, "Aduh sudah punya tim." Belum Gus, masih belum ada yang jelas. Ya sudah, kamu tidak usah ikut yang lain, kamu ikut saya aja. Ya sudah, saya tunggu kabar sampai akhirnya kami bergabung. Karena itu tim baru, kami juga maksudnya berpikir ini belum ada kabar karena tim baru kan. Kami mulai TC di Oceano Football di Jakarta Utara. Mulai TC di sana sama Kusino. Cuman ada baru hari pertama itu baru 12 pemain. Di situ ya sudah di situ. Cuman klubnya serius, lebih serius, profesional. Sempat ragu nggak ketika itu pas pertama tengok ikut 12 pemain nih gitu? Iya, kalau kita bilang ragu enggak sih Bang, cuman karena gimana kita bilang,
baru-baru ya. Pasti ada khawatirnya juga, ini jadi nggak, soalnya udah waktu mepet, nanti ini nggak jadi kita susah dapat tim lain, soalnya udah waktu mepet. Lebih ke was-was itu. Was-was ya. gitu. Ya. Wajar lah ya, kita kan butuh kepastian. Butuh kepastian kan, bukan hanya orang mau asmara saja, tapi pemain juga butuh kepastian. Di luar itu, seiring berjalannya waktu kan, Badak Lampung kemarin juga sering membuat kejutan, walaupun pada akhirnya memang tidak beruntung bertahan di Liga 1 segala macam. Nah, secara progres terhadap diri sendiri, Aulia merasakan jauh berkembang tidak ketika bermain di Badak Lampung, dan berapa kemudian total gol yang sempat Aulia cetak kemarin? Kalau dibilang berkembang, alhamdulillah bang, banyak berkembangnya. Dari Borneo cuman tahun 2018 cuman dapat main sekali. Di Badak alhamdulillah jam terbangnya lebih tinggi, lebih banyak menit bermainnya, dan alhamdulillah di situ juga bisa mencetak 3 gol di 2019. Kalau di Badak Lampung, teman yang paling dekat siapa? Kiper Mas Beni ya, Mas Beni. kiper sekamar. Sekamar. Oh iya. Abang paling baik. Hai Mas Beni. Sekarang Mas Beni masih Di Barito dia sekarang. Oh, Barito. Iya, di Barito. Iya. Kalau untuk di letting Aulia, berapa persen kira-kira ada yang tinggal sekarang di Badak Lampung? Pemain. Sekitar 50% lah gitu. 50%. Berarti masih lumayan lah ya. Masih lumayan. Karena dengar-dengar juga Badak Lampung serius ya, dari awal memang serius. Juga ini mereka juga serius untuk bisa comeback lagi ya. Iya, mereka serius, mereka ingin secepatnya kembali ke Liga 1. Apa sih yang orang banyak tidak ketahui tentang Badak Lampung? Orang-orang kan netizennya rata-rata ya terserah, ini soal objektivitas orang atau subjektivitas orang gitu. Bilang tim baru ini nggak ada fans segala macam itu, tapi yang orang tidak tahu hal-hal istimewa dari Badak Lampungnya itu apa? Mungkin ini bisa oleh ceritakan ke orang, manajemennya atau seperti apa gitu. Iya. Terutama kalau dibilang tim baru, semua orang mungkin bukan hanya pemain, mungkin tim-tim lain juga meragukan. Tapi mereka hanya tahu di luar, cuma melihat begitu sekilas, tapi yang tahu di dalamnya kan semua pemain. Cuman di situ kalau kita bilang manajemennya sangat-sangat profesional, ya dari keuangannya bagus, juga kepeduliannya dari manajemen ke pemain, dari makan, gajinya juga lancar. Nah teman-teman nggak tahu kan bahwa Badak Lampung itu tidak pernah telat gaji pemain. Paling telat itu tanggal berapa? Tanggal 1. Tanggal 1 itu paling telat. Itu sebuah contoh baik kita rasa untuk iklim sepak bola Indonesia agar lebih profesional. Banyak tim-tim baru yang hendak mencoba progres segala macam, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang profesional itu ya. Iya. Kemudian menurut Aulia rasa-rasa apa yang menyebabkan kemarin Badak Lampung pada akhirnya memang tidak bisa bertahan saat itu? Mungkin kalau kita bilang waktu awal-awal ya, mungkin kami juga kehilangan poin di kandang. Seharusnya kan kalau kita bilang Liga 1 banyak harus dapat poin di kandang. Tapi kami banyak kehilangan poin di situ habis itu. Ya mungkin kurang fokus atau apa, penyebab kehilangan banyak poin. Terus apa yang membuat Aulia pada akhirnya tidak lagi bertahan di Badak Lampung, padahal Badak Lampung kan masih tersisa kontrak ketika itu. Nah itu apa? Ya masalah komunikasinya, mungkin dari awal mereka juga bilang kalau memang tahun keduanya kamu lebih bagus, ya pasti harganya juga naik. Ya. Tapi setelah itu memang tim mungkin tidak seperti target. Tapi saya juga udah bilang ya tim memang mungkin tidak sampai target, tapi individu saya, mungkin kerja keras saya merasa lebih baik. Saya bilang cuman di situ saya minta negosiasi ulang. Dari situ mungkin
tidak ada yang tepat, maksudnya nggak ada yang cocok. Ya, dari situ mungkin tidak berjodoh lagi tidak berjodoh di situ ya. Itu teman-teman yang penasaran mengapa Aulia tidak pokoknya tidak lagi berjodoh dengan Banda Lampung. Nah, ini ada satu hal menarik dari Aulia yang mungkin sempat kita baca segala macam. Aulia pernah diberitakan untuk beberapa media bahwa inilah pemain yang pernah mengalahkan Evan Dimas Darmono gitu. Gitu jadi gitu rata-rata media segala macam. Tapi ketika kita baca detail, jangan saya yang bilang. Apa sih ketika itu yang Aulia kalahkan Evan Dimas Darmono ketika itu? Itu saya masalah VO2 max-nya. Waktu saya seleksi di Sumatera, seluruh Sumatera di Riau. Di situ ada tes fisik di hari pertama. Di situ fisik saya tinggi. Ya, pas ada keliling 4 kali trade stadion itu saya yang tercepat. Saya juga kaget pas tiba-tiba filter saya tinggi melewati Evan Dimas. Saya juga dari situ saya pas hari itu saya nggak tahu bahwa saya tinggi bisa ngalahin Evan Dimas. Tiba-tiba di media keluar. Nah itu dia teman-teman. Ini gini-gini pernah kalahin Evan Dimas Darmono. Itulah ya. Aulia kan sempat di timnas beberapa kali lah gitu. Itu di usia berapa saja yang pernah dipanggil ke timnas? U19. Cuma U19. Itu saat coach Indra Syafri ya. Terus soal menurut Aulia seberapa berpengaruh sih faktor keberuntungan di pesepak bolaan itu? Kalau dibilang keberuntungan ada juga sih Bang, cuman lebih dari kerja keras kita untuk jadi lebih baik kan, kemauan kita. Kalau keberuntungan semua pasti ada keberuntungannya, cuman ya kita harus kerja keras kalau pengen jadi pemain sepak bola yang lebih baik. Karena kan sebab ada yang macam quote gitu, keberuntungan itu ada atau dapat itu ketika kesempatan dan kerja keras itu bertemu. Iya. Nah, di situ biasanya lahir keberuntungan. Bukan kata saya, ada sebuah quote. Tapi iya juga ya kalau kita harus kesempatan yang ada itu kita harus gunakan yang baik. Nah, setelah musim lalu main di Liga 1, kan musim ini Aulia memilih bermain untuk Semen Padang sama-sama tim yang kemarin tidak lagi beruntung bertahan di Liga 1 bersama Banda Lampung degradasi ketika itu. Apakah di saat memilih hendak pergi dari Banda Lampung itu tidak ada keinginan lebih untuk tetap bertahan di Liga 1 untuk mencari lebih ke klub-klub lain ketika itu? Mungkin kalau kepingin ya pasti kepingin banget ya. Cuman nggak ada yang pasti, nggak ada yang jelas. Mungkin pas Semen Padang hubungi mereka lebih serius dan mereka juga target untuk kembali ke Liga 1. Ya di situ salah satu saya motivasi saya juga bisa ke Semen Padang dan mereka juga serius mau sama saya. Ya kalau sama-sama cocok kan enak, sama-sama cocok enak. Teman-teman nih, by the way kalau untuk cocok angka ketemu nggak ya kan itu. Siapa lebih banyak dengan yang sebelumnya atau rata-rata aja sama-sama aja? Apa Potraan? Nggak usah jawab, nggak usah itu pribadi. Nggak usah jawab kan. Itu pribadi. Terus itu ketika gabung di Semen Padang kan Aulia kan orang Aceh ya. Itu kan ada juga orang Aceh lain pemain Aceh itu ada Bang Arianto, kemudian Bang Vivi ya. Vivi Asijal dan Arianto. Itu pas bergabung itu tahu nggak sama-sama bakal ngeliat atau tiba-tiba baru saling kontak-kontakan? Mereka lebih duluan datang berdua. Saya ada satu pemain Badak juga, Bang Fahri. Dia WA saya, Aulia di mana? Masih di Aceh, saya bilang.
udah punya tim belum? Belum bang, maksudnya like, masih belum ada yang jelas belum. Semen Padang mau nggak? Tanya Pak Effendi orang Aceh juga kan. Dia lah habis itu langsung kontak saya. Dia bilang gimana ke sini? Oke pak, dia langsung minta nego kan. Oh iya ya, bukan Dia nampaknya serius, basa-basi. langsung ke intinya. Ya sudah di hari itu langsung maksudnya cocok lah kita bilang. Ya sudah saya beberapa hari kemudian langsung berangkat. Tapi orang Bang Pipi di sana udah duluan. Saya nyusul di bawah. Tapi kan sebelum ke Semen Padang itu juga ada rumor bahwa Aulia juga sempat didekati oleh beberapa klub di Liga 1 ya. Ada kan? Ada, cuman nggak usah disebut. Iya. Pokoknya ada lah. Ada. Dan salah satu kabarnya dan salah satu klub itu adalah klub dengan inisial baju kebesarannya warna hijau. Inisialnya aja. Terus apa ya, mengenang mungkin ini lebih mengenang masa lalu ya, apa yang masih sangat terekam memori daripada kesempatan bermain dipanggil timnas ketika itu U19, yang paling terekam itu apa? Mungkin paling terekam itu pas pertama ya. Belum pernah. Habis itu target saya memang dari kecil pengen membela timnas kan. Alhamdulillah tercapai. Cuman pas pertama itu mungkin kita agak gugup lah juga sih, baru-baru keluar kan. Ya. Nervous sedikit. Terus ini mungkin banyak teman-teman yang lupa ketika Aulia di U19 ketika itu di timnas itu letting siapa saja? Angkatan siapa saja? Ada Nur Hidayat, Witan Sulaiman, Egy Maulana, terus ada Reski, Asnawi, Mangku Alam, Riyandi kiper. Oh, yang ya. Tunggu, Nur Hidayat yang viral karena Mini Cooper kemarin? Iya betul. Oh iya. Terus ya kalau ditanya sama pemain, adakah keinginan untuk masuk ke timnas lagi ya sama pemain? Iya. Pengen balik kan, gitu. Nah untuk target sekarang bersama Semen Padang secara pribadi Aulia seperti apa? Kalau pribadi ya pertama ya pengen membawa Semen Padang ke kasta tertinggi lagi. Ya itu yang paling utama lah, yang penting untuk tim dulu kan. Ya. Terus kalau untuk individu mungkin yang terbaik aja lah, kerja keras yang penting. Pokoknya pemain bola saya tanya targetnya tetap bahasanya itu aja. Yang terbaik kerja keras itu aja. Ini kita cincang lagi nih, biar detail sedikit. Kemarin kan cetak 3 gol bersama Badal Lampung. Nah, secara gol sendiri biasa kan setiap kita itu punya target pribadi dalam hati kecil, bukan untuk sombong tetapi untuk melampaui batas. Iya. Ada target untuk gol misalnya di bawah 10 atau di bawah 5 berapa kira-kira minimal nih? Kalau bisa. Kalau kemarin di Badak, saya sebelum mulai kompetisi ya, ini saya buka sedikit. Iya. Saya memang udah ada target untuk bisa. Saya targetnya cuma nyetak 2 gol. 2 gol. Ya. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras saya bisa mencetak 3 gol lebih dari target. Alhamdulillah. Kalau di Semen Padang nanti kira-kira? Kalau di Semen Padang pasti harus naik lah targetnya. Ya, kalau bisa kan jadi top skor bang. Mudah-mudahan kita doakan Aulia Allah bisa menjadi top skor di Semen Padang nantinya. Amin. Kalau untuk secara umum persaingan di Semen Padang sendiri bagaimana? Kalau dalam tim untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih inti. Kalau dibilang persaingan, semua posisi itu persaingannya ketat. Ya, cuman itu kita harus ikut kemauan pelatih. Ya, kerja keras juga yang kita butuh untuk bisa mendapatkan tempat di tim. Intinya tetap satu, kerja keras. Berdoa jangan lupa. Terus ini. Saya lupa.
apa ya saya mau tanya tadi? eh tunggu. Nah, Aulia dasarnya kan striker Iya betul. dan karir Aulia itu bisa kita bilang dimulai dari PPLP Banda Aceh, di Aceh, Provinsi Aceh, Provinsi Aceh. Selama bermain bola hingga sekarang sudah di Semen Padang, berapa kali sudah berganti posisi? Saya pertama masuk PPLP memang posisi striker. Habis itu pelatih suruh saya main di wing, saya Wing, saya. ya udah saya ikut kemauan pelatih aja kan. Ya saya main di sayap. Sampai sekarang saya masih main di sayap. Cuman ada beberapa kali saya pernah ditaruh di dulu pas Piala Presiden, pas uji coba sama Kus Popun Bonari Ostaman pernah dicoba di bek kiri. Nah, cuman waktu uji coba. Habis itu saya di Badak Lampung pernah main sebagai striker lagi. Habis itu di sayap memang udah posisi saya. Pernah dicoba di yang terakhir lawan Persebaya, pertandingan terakhir saya main di bek kanan. Pokoknya udah mutar-mutar apa sih ya? Ada rencana coba jadi kiper gak nih? Kalau kiper mending jangan mati aja. jangan. Terus pas di Semen Padang sekarang pernah dicoba di gelandang bertahan. Bertahan. Tapi di antara semua posisi itu yang paling terasa nyaman itu di mana? Dan Aulia merasa bahwa segala kemampuan itu jauh lebih keluar itu di mana? Ketika bermain sebagai apa? Mungkin kalau kita kan tetap posisi kita di sayap. Cuman kalau memang pelatih suruh, mungkin pelatih suka kita di situ ya nggak masalah. Ya kita buktiin aja kan kerja keras saya di mana yang disuruh. Secara jujur, dalam hati kecil kan kita bisa menilai diri sendiri, bukan bermaksud ria atau apa. Menurut Aulia, apa yang paling istimewa dari hasil kerja keras dan anugerah Tuhan pada Aulia sebagai pemain? Apakah syutingnya, driblingnya, kecepatannya atau apa? Apa yang paling istimewa dari seorang Aulia itu? Mungkin saya lebih kemampuan ada sprint sama mungkin ada shooting. Syutingnya. Berarti dua hal itu yang diambil anugerah Tuhan dan hasil kerja keras daripada Aulia. Terus idola Aulia pemain internasional siapa? Kalau di nasional siapa? Kalau internasional mungkin saya ya Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Iya. Apa yang menjadi alasan menyukai Ronaldo? Cara dia hidup, habis itu kerja keras dia, terinspirasi karena itu. Keren. Kalau di nasional? Kalau sekarang ya saya suka lihat Febri Haryadi. Mungkin suatu hari bisa berduet dengan Febri Haryadi. Amin. Insyaallah. Tapi posisinya sama ya? Iya, posisinya wing sama-sama. Ya udah berarti harus digeser satu. Itu tinggal disesuaikan. Nah, mungkin terakhir sebagai penutup, apa pesan Aulia terhadap pemain-pemain di Indonesia, ya terutama pemain muda barangkali? Ya intinya kalau ingin jadi pemain sepak bola kita harus berani melangkah, kerja keras, dan jangan lupa berdoa. Tetap selalu kerja keras, yakin pada diri sendiri. Itu pesan dari Aulia untuk kita semua, untuk terus istimewa untuk para pemain. Nah, pada akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol di Bincang Bola kali ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya, kita lebih dekat dengan pemain-pemain di Indonesia. Pada kesempatan lain akan hadir bintang-bintang tamu yang lain, entah itu pemain dari mana saja, dari Liga 1 bahkan hingga Liga 3 ataupun bintang-bintang terkam di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan Aulia sehat selalu, terhindar dari cedera parah, kemudian terus mendapatkan kesempatan dan tercapai segala targetnya. Amin, insyaallah. Amin. Pada akhirnya waktu pula lah yang memisahkan kita. Kita ucapkan terima kasih Aulia sudah berbagi terhadap teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Saya Ihsan Maulana dan Aulia undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan.